Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope all of you are very well. And welcome to my English class again. Lama ya kita tidak bertemu. Bagaimana puasanya? Masih semangat? Oke, Miss harap pada hari ini walaupun kalian masih live, puasanya masih tetap terjaga, masih tetap semangat ya. Jangan lupa tetap selalu jaga jarak, selalu memakai masker kemanapun kalian pergi, dan selalu mencuci tangan pakai air bersih dan memakai sabun. Oke. Are you ready to study? Before we study, let's pray together. Pray start. Finish. Okay, today you are going to study about three contexts. And the title is about the unforgettable experience. Jadi recount text ini nanti akan muncul di part penilaian akhir tahun. Soalnya ada 15 soal nanti. Terus yang kedua adalah materi tentang song. Song nanti akan dibawakan materi oleh Mr. Lutfi pada hari Kamis. Ya, itu juga ada di dalam part penilaian akhir tahun. Jadi kalian silakan menyimak baik-baik tentang recount text ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat yang pertama mengidentifikasi dan menemukan makna teks personal recount terkait fungsi sosial, struktur teks secara benar dan sesuai konteks. Yang kedua, menemukan informasi tertentu dari teks recount berdasarkan teks recount yang telah disediakan. Oke, sebelum kita beranjak ke materi, I want to ask you, do you have any special experience? Apakah kalian mempunyai pengalaman yang khusus, spesial? Can you remember it? Bisakah kalian mengingatnya? Would you like to share that experience to your friends? Maukah kamu membagikan pengalaman-pengalamanmu itu kepada temanmu? Okay. Recount text is a kind of text that tells the readers about a story, incident, or activity that happened in the past. Jadi recount text di sini akan Miss jelaskan, yaitu jenis teks, a kind of text itu artinya jenis teks that tells the reader, yang menceritakan kepada para pembaca about a story, tentang sebuah cerita, insiden, peristiwa, or activity, atau kegiatan that happen in the past, yang terjadi di masa lampau, di masa lalu. Oke, apa tujuan dari recount text itu? The purpose of this kind of text is to inform readers about past experience.
The purpose itu tujuan of this kind of text, jenis teks ini, is to inform adalah untuk menginformasikan readers, pembaca, about tentang past experience, pengalaman di masa yang lalu. Jadi itulah sekilas tentang pengertian dan tujuan dari recount text. Paham ya? Oke. The language features of recount text artinya adalah unsur kebahasaan dari recount text karena dia menceritakan tentang pengalaman masa lalu atau masa lampau, otomatis dia menggunakan tenses simple past tense. Using past tense. Past tense itu yang seperti apa? Nanti kalian akan mempelajari tentang simple past tense sekilas ya. And the second, chronological order using connectives that signal time such as first, then, next, after, meanwhile, at last, finally, etc. Artinya, rentetan peristiwanya itu, kronologi peristiwa itu, dia menggunakan kata sambung seperti waktu. Contohnya, first. First itu apa artinya? Artinya mula-mula, pertama-tama. Jadi ceritanya misalnya saya pergi ke Balikpapan. Mula-mula saya pergi jam 7 pagi misalnya. Ada kata-kata lagi then. Then di sini artinya kemudian. And then I went with by car misalnya. Next ini selanjutnya, sama saja dengan then. Next we went to Tahu Sumedang misalnya. After bisa juga after that. After we arrived at Tahu Sumedang, we ate tofu there misalnya. Meanwhile, sementara itu. At last, itu artinya akhirnya. Bisa juga menggunakan finally, akhirnya. Biasanya kata-kata at last ini ada di akhir dari chronological, cerita kronologisnya tadi. Ya. Can be first or third person's point of view. Itu artinya cerita atau pengalaman ini bisa menceritakan tentang first, orang pertama. Orang pertama itu maksudnya apa? Iya, yang penulis itu dia sendiri, pengalaman dia sendiri yang bercerita. Or third person artinya atau orang ketiga. Orang ketiga itu misalnya dia. Jadi penulisnya itu menceritakan misalnya tentang ayahnya, tentang adiknya, tentang temannya, tentang saudaranya, misalnya tentang ibunya. Jadi itu untuk menceritakan peristiwa. Jadi bisa orangnya, penulisnya sendiri, bisa tentang temannya penulis atau saudaranya penulis, orang ketiga. You understand? Okay. The generic structure of recount text. Struktur dari recount text. Struktur generiknya itu apa? Ada beberapa struktur dari teks recount. Ini sama seperti pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi ada yang pertama namanya orientation. Orientation itu apa? Yaitu the part that tells the readers about what happened. Bagian yang menceritakan kepada pembaca tentang apa yang terjadi. What happened.
Apalagi di dalam paragraf itu, yaitu who was involved. Siapa yang terlibat. Misalnya saya, ibu saya, kakak saya di dalam cerita itu ya. Dan yang ketiga, where was the event took place? Artinya di mana kejadian itu berlaku. Yang keempat, when was it happen? Kapan dia terjadi? Jadi, untuk paragraf pertama ini namanya orientation. Artinya perkenalan, ya, pendahuluan. Apa saja tadi ada di sana? Ada apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya. Itu adalah paragraf pertama. Paragraf kedua isinya apa? Yaitu events. Events itu artinya the part that contains the sequence of event. Bagian yang mengandung sequence, rentetan kejadian. It must be presented in the order of time that event happen. Dia rentetan peristiwa itu seperti tadi yang Miss bilang. First, we went to Manggar Beach misalnya. After that, we swam. Jangan lupa semua kejadiannya menggunakan past tense. We swam with our friend. And then we went to Ewok misalnya. After that we went home. Nah, jadi dia di paragraf kedua ini menceritakan tentang kejadian-kejadiannya pada ngapain di sana. Pertama-tama ngapain, kedua, kemudian setelah itu, akhirnya. Nah, itu untuk paragraf 2. Paragraf ketiga apa? Paragraf ketiga ini namanya reorientation. Di dalam reorientation ini, the part that contains the ending which summarizes the event. Bagian yang mengandung akhir atau yang menyimpulkan suatu kejadian. How did the writer comments about the event? Jadi di dalam paragraf 3 ini mengandung kesimpulan dari peristiwa yang dialami atau pengalaman yang dialami oleh pembaca tersebut, penulis tersebut. Bagaimana komentarnya? Misalnya, finally we went to the hotel. I felt so tired, but I was very happy because I can holiday with my family. Nah, itu adalah kesimpulan dari cerita atau pengalaman dari si penulis. Do you understand? Nah, itulah the generic structure of recount text. Oke, inilah yang tadi Miss bilang. Di dalam recount text, kalian akan mempelajari, kalian akan melihat di situ ada penggunaan simple past tense. Simple past tense itu apa sih? Describe action which happen in the past and are finished often with dates, time, words. Jadi artinya simple past tense itu mendeskripsikan, menceritakan tentang kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai selalu dengan tanggal, waktu, kata-kata seperti yesterday, last week, last month, last year. Atau bla 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 ago, misalnya 2 days ago, 3 days ago. Yesterday artinya apa? Kemarin. Last week artinya minggu lalu. 2 days ago artinya 2 hari yang lalu. Jadi itu artinya pengertian dari simple past tense.
What about the form of the pattern? Bagaimana dengan rumusnya? Rumusnya adalah untuk kalimat positif, subject plus verb to. Subjek plus kata kerja kedua. And time signal dan adverb of time, keterangan waktunya tadi, yaitu tadi yesterday, last week, 2 days ago. Jadi jangan lupa kalian harus tahu dengan verb to-nya. Oke, verb to itu yang bagaimana sih? Verb to itu ada dua jenis. Ada regular verb, ada irregular verb. Regular verb itu kata kerjanya berakhiran dengan ed. Irregular verb artinya kata kerjanya tidak beraturan. Ada yang tetap, ada yang berubah. Ya, contoh, stay menjadi stayed. Nah, listen kata kerja keduanya menjadi listened. Play jadi play. Need jadi needed. Study menjadi studied. Bagaimana dengan kata kerja yang tidak beraturan? Go, pergi. Dia bukan go tapi went. Spend, menghabiskan menjadi spend, berakhiran T. Leave, meninggalkan menjadi left. Take menjadi took. Take, mengambil menjadi took. Write jadi wrote. Ya, penulis jadi menulis, lampaunya wrote. Nah, kalian harus tahu tentang verb to. Selanjutnya, ini adalah contoh dari simple past tense. Bagaimana kalimat positifnya? I played Mobile Legends last night. My sisters ate pizza last week. Itu contoh kalimat positif. Bagaimana negatifnya? Kalimat negatifnya contohnya adalah I didn't play Mobile Legends last night. Jadi kalau misalnya dia negatif, dia menggunakan kata bantu did. Karena ini negatif, tambahkan not. Lalu kembali ke kata kerja pertama. Karena sudah dipakai di sini kata kerja keduanya. Ya. My sisters didn't eat pizza last week. Jadi, ini contohnya tetap menggunakan did kata bantunya. Did karena negatif jadi not. Didn't eat. Kembali ke kata kerja pertama. Bagaimana dengan interrogatifnya? Did you, did-nya di depan. Did you play Mobile Legends last night? Did your sisters eat pizza last week? Jadi did-nya di depan. Kata kerjanya balik ke kata kerja yang pertama. Jadi untuk yang menggunakan kata kerja kedua itu untuk kalimat positif saja. Oke, do you understand? Oke, let's see the unforgettable experience of the recount text. Ini adalah contoh dari recount text tentang pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, dilihat. Silakan kalian jawab di kolom chat bagaimana apakah jawabannya, ya. Dilihat dulu ceritanya. Perhatikan baik-baik. Nanti akan kita artikan sama-sama, baru kalian menjawab yang pertanyaan di sebelahnya. My day, hari saya. I had a terrible day yesterday. Saya mempunyai hari yang buruk kemarin. First, I woke up an hour late because my alarm clock went off. Pertama-tama saya bangun terlambat 1 jam karena alarm saya mati. Then I was in such a hurry that I burned my hand. Kemudian saya buru-buru sampai saya membakar tangan saya. Tangan saya ini terbakar when I was making breakfast, ketika saya membuat sarapan. After breakfast, I got dressed so quickly. Setelah sarapan, saya berpakaian sangat cepat.
Then I forgot to wear sock. Kemudian saya lupa memakai kaos kaki. Paragraf kedua. Next, I ran out of the house. Kemudian saya lari keluar dari rumah. Trying to get the 9:30 bus. Mencoba untuk mendapatkan bis jam 9.30. But of course I miss it. Tetapi tentu saja saya melewatkannya. I wanted to take a taxi. Saya ingin mengambil taksi, but I didn't have enough money. Tapi saya tidak punya uang yang cukup. Paragraf ketiga. Finally, I walked the 3 miles to my school. Akhirnya saya berjalan 3 mil ke sekolah saya, only to discover that it was Sunday. Hanya untuk menemukan atau menyadari bahwa hari itu adalah hari Minggu. I hope I never had the day last as the one I had yesterday. Saya harap saya tidak mempunyai hari seperti yang saya alami kemarin. Jadi pas dia ke sekolah, ternyata sekolahnya itu tutup, tidak ada orang. Ternyata itu adalah hari libur, hari Minggu. Itu adalah ceritanya. Bagaimana pertanyaannya? Apakah kalian mengerti artinya? Okay, if you don't understand, please listen carefully. Why did the writer wake up late? Kenapa penulis itu bangun terlambat? Silakan dijawab ya. Sambil dijawab langsung jawab di kolom chat. Jangan lupa namanya dan kelasnya. Number 2, what happened to the writer when he was making his breakfast? Apa yang terjadi kepada penulis itu ketika dia sedang membuat sarapan? Number 3, did he wear socks? Apakah dia memakai kaos kaki? Number 4, how did the writer try to get the bus? Bagaimana penulis itu mencoba mendapatkan bis? Amin. Number 5, did he get the bus? Apakah dia mendapatkan bis? Why? Mengapa? Number 6, how far did the writer walk to the school? Berapa jauh penulis itu berjalan ke sekolah? Number 7, what did the writer discover then? Apa yang ditemukan penulis itu kemudian? Number 8, what is the synonym of the word went off? Paragraf 1, line 3. Apa sinonim dari sinonim itu artinya persamaan kata. Paragraf 1 garis ketiga 1, 2, 3. Nah ini went off. Apa persamaan dari kata-kata went off? Kalau kata kerja pertamanya go off. Ini karena dia past tense, jadi go-nya menjadi when. Number 9, I miss it. What does the word it? Ini ada di paragraf kedua, line 3, garis ketiga, 1, 2, 3. But of course, I miss it. It di sini menggantikan apa? Number 10, what is the antonym of the word miss? Apa lawan kata miss? Have you finished? Oke, Miss kasih waktu 2 menit. Ya. Silakan dijawab. Jadi menjawabnya juga menggunakan past tense ya, karena pertanyaannya menggunakan simple past tense. Kalian bisa lihat jawabannya di sebelah kiri di dalam teks. Jadi nanti ya di PAT atau penilaian akhir semester, akhir tahun, kalian akan menemukan teks seperti ini dan pertanyaan seperti ini.
Tapi pertanyaannya dalam bentuk multiple choice, pilihan ganda ya. Jadi seperti ini modelnya. Oke, have you finished? Number 1, what is the answer? Why did the writer wake up late? Yes, because my-nya kalian ganti ya dengan dia. Dia, his, atau her. Karena kita tidak tahu ini apa gendernya, jenis kelaminnya. Jadi, because his or her alarm clock went off. Jadi jangan bilang my. Kalau my berarti ya kamu yang bercerita. Ya, kalian harus tahu ini adalah kata yang tidak langsung, cerita yang tidak langsung. Berarti yang diceritakan ini orang, dia, bukan kamu. Jadi jangan lupa, jadi jangan bilang my alarm clock, salah. Yang betul bisa juga the writer alarm clock went off. Number 2, what happened to the writer when he was making his breakfast? Yes, he burned his hand. Atau she burned her hand. Atau the writer burned the writer's hand misalnya. Tangannya terbakar. Did he wear socks? Oh ini terlihat ini dia berarti dia penulisnya itu laki-laki, he ya. Did he wear socks? No, he didn't wear socks. Jadi begitu cara jawabnya. Tadi kan udah Miss ajarin cara bikin kalimat negatif. No, he didn't wear socks. Ya. Number 4. How did the writer try to get the bus? Bagaimana penulis itu mencoba mendapatkan bis? He ran out of the house. Dia dengan cara berlari, ya. Next, did he get the bus? Apakah dia mendapatkan busnya? No, he didn't. Ya. Why? Because he was an hour late. Karena dia sudah 1 jam terlambat, ya. How far did the writer walk to the school? Berapa jauh? 3 miles. Next. What did the writer discover then? He discovered that it was Sunday. Jawabannya. That it was Sunday. 1 sampai 7 ada yang betul semua? Very good. Number 8, what is the synonym of the word went off? Apa sih sinonim dari kata-kata went off? Bisa juga sinonimnya went off ini kan berarti mati ya. Didn't work out. Tidak bekerja, tidak berjalan. Didn't work out. Bisa juga damage, bisa juga rusak. Broken. Jadi jawabannya bisa 3 itu. Number 9, I miss it. It di sini artinya apa? Kalian kalau ingin mencari it di sini artinya apa? Kalian harus memahami awal dari kalimat it. Dilihat di sini. Next, I ran out of the house trying to get the 9:30 bus. But of course, I missed it. Nah, berarti di sini it di situ artinya bus. Ya, bus. Betul? Oke, next number 10. What is the antonym of the word miss? Apa lawan kata miss? Miss itu terlewati. Terlewati berarti antonimnya found, menemukan. Have you finished?
Siapa yang betul semua? Very good, well done. Oke. We are continue with conclusion. Kita kembali ke akhirnya ke kesimpulan. Kesimpulannya apa? Recontext is a kind of text that tells the readers about story, incident, or activity that happened in the past. Recontext adalah jenis teks yang menceritakan kepada pembaca tentang cerita, peristiwa, dan kegiatan yang terjadi di masa lalu. The purpose of this kind of text is to inform readers about past experience. Tujuan dari teks ini adalah untuk menginformasikan pembaca tentang kegiatan masa lalu, experience pengalaman masa lalu. Recontext is using simple past tense. Recontext menggunakan simple past tense. Chronological order in recontext using first, then, at first, next, after, meanwhile, finally. Can be first or third person's point of view. Bisa ceritanya tentang penulisnya sendiri atau tentang orang lain, orang ketiga. Generic structure of recontext tadi adalah ada 3. Paragraf pertama dia menggunakan orientation, paragraf kedua event, paragraf 3 reorientation. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. See you.